Jadi ruang lingkup dalam kajian filsafat itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu metafisika, ialah pemikiran mendalam yang memusatkan perhatian kepada akar terdalam yang mendasari segala apa yang ada. Jadi berasal dari kata Yunani meta, fisika, yang diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisiko. Bisa diartikan juga metafisika adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada di filsafat ilmu. Dan para filsuf sejak mulai alam pemikiran Yunani purba sampai alam pemikiran dewasa itu telah mencari jawaban yang ada, namun pemikiran filsafat yang lahir sebelum aliran eksistensialisme, yaitu dari filsafat Yunani purba sampai dengan modern, yang puncaknya direpresentasikan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche, melalui selalu terjebak pada pemikiran metafisik, yang artinya berhenti pada dibalik yang ada. Nah, itu definisi dari metafisik. Yang kedua ada ontologi. Ontologi merupakan cabang teori yang hakikatnya membicarakan hakikat sesuatu yang ada atau yang kenyataan yang sebenarnya sesuatu. Dan di situ pengetahuan perakar pada adat dan tradisi yang menjadi kebiasaan dan pengulang-ulangan. Ontologi pengetahuan adalah sesuatu ajaran tentang hakikat yang ada berdasarkan kepercayaan yang benar yang diperoleh dari informasi yang masuk akal ataupun common, dan juga memiliki pandangan-pandangan pokok yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisme. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan dengan cara yang berbeda dinamakan entitas atau wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan, dapat dikatakan ada dalam rangka yang tradisional. Objek dari kajian ontologi ini ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal ontologi. Objek material merupakan sebuah individu, ada umum, ada individu, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Yang kedua adalah objek formal ontologi, adalah hakikat seluruh realitas. Fungsi dari dan manfaat pembelajaran ontologi itu sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan dan asumsi-asumsi dari postulat-postulat ilmu. Ontologi juga membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan hidup yang integral, komprehensif, dan koheren. Ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Yang ketiga, aliran ini dalam metafisika, ontologi, dan cabang-cabang filsafat. Di dalam ontologi terdapat beberapa aliran yang penting, yaitu meliputi monoisme, dualisme, idealisme, dan agnostisisme. Monoisme memandang bahwa sumber yang asal itu hanya tunggal. Menurut Thales tadi air, menurut Anaximenes apparent yang berarti tak terbatas, dan menurut Anaximenes yaitu udara. Dualisme memandang alam menjadi dua macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang ketiga ada epistemologi, yang artinya pengetahuan, ilmu atau logos juga ilmu. Jadi epistemologi, epistisme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Dalam cabang filsafat ini yang berkaitan dengan asal, sifat, karakteristik, dan jenis pengetahuan. Jadi epistemologi secara etimologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar-benar, dan dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan filsafat pengetahuan. Dalam belajar filsafat kita akan menemukan banyak kajian yang akan membawa kita pada fakta dan beragam kajian dan beberapa kajian di dalam filsafat. Yang terpenting adalah bagaimana kita
semua memahami apa yang menjadi kajian filsafat itu. Epistemologi juga merupakan salah satu di antara tiga besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang menentukan pandangan hidup seseorang. Diperlukan metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir dan landasan yang digunakan untuk memecahkan masalah epistemologi ilmu. Selanjutnya para ilmiah mengatur ada dua pola, yaitu pertama pola berpikir